Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1033. Mari, Pendeta Dr. Andris, kita mulai. Baik, dari wanita, ibu rumah tangga memiliki 3 anak dari Kalimantan Barat, Pak. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus, salam kenal ya Pak. Saya baru beberapa kali mendengar acara Abam. Saya dulu orang yang paling suka mendengar khotbah Pak, bahkan setiap hari saya mendengar khotbah di YouTube. Tapi semenjak suami saya ketahuan selingkuh setahun yang lalu, saya jadi malas mendengar khotbah. Saya sangat dendam sama suami saya dan sakit hati, apalagi sama perempuan selingkuhan suami saya. Dendam sekali saya. Memang sekarang suami saya sudah berubah, tapi sakit hati saya masih belum sembuh. Bukan enak Pak, yang namanya sakit hati. Saya sampai kurus dan sekarang saya ingin lepas dari semuanya itu Pak. Saya ingin sekali sembuh dari sakit hati, dendam dan belajar mengampuni. Tolong saya Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin kembali seperti dulu yang mencintai kebenaran. Saya juga ingin sembuh dari sakit jiwa dan sembuh dari luka batin Pak. Tolong saya Pak. Oke. Kamu sebenarnya bukan hanya marah terhadap suami. Bukan hanya marah terhadap perempuan selingkuhannya. Tapi kamu marah terhadap Tuhan. Kamu juga marah terhadap Tuhan dan itu kamu tunjukkan dengan tidak lagi mau belajar firman, tidak lagi berdoa seperti dulu. Itu sebenarnya bentuk perlawanan atau pemberontakan terhadap Tuhan. Saya sering mengatakan, jangan coba melawan Tuhan. Mestinya dalam kondisi seperti ini, kamu justru bisa membuktikan kecintaanmu kepada Tuhan yang tidak dibatasi, dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Mencintai Tuhan dengan keadaan baik-baik itu mudah. Tapi bagaimana mencintai Tuhan dalam situasi yang tidak baik-baik? Dikhianati suami, punya masalah ekonomi atau kesehatan. Di situ justru menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tapi baiklah, semua sudah berlalu. Kamu tidak lulus atau belum lulus. Sekarang kita mau lulus ya. Yang pertama saya mau beritahu bahwa tidak ada kejadian yang terjadi di luar izin Tuhan. Semua pasti di dalam izin Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, tapi karena suami mengambil keputusan pilihan itu, Tuhan tidak bisa mencegah. Sama seperti Adam dan Hawa memetik buah yang terlarang. Allah tidak menghendaki, tapi Tuhan tidak bisa mencegah. Keadaan seperti ini, kalau kamu tanggapi dengan sikap bijaksana, kamu akan menjadi orang yang dewasa dan menyelamatkan suami serta anak-anak. Tapi kalau negatif, kamu membinasakan suami, anak-anak, dan dirimu sendiri. Ingat, suami pada waktu menikah dengan kamu tidak pernah bercita-cita mau selingkuh loh. Tapi setan membawa dia pada keadaan ini. Jadi kamu harus menerima suamimu sebagai pasien atau orang sakit atau orang yang sedang jatuh. Bersikaplah sebagai perawat. Toh hidup kita hanya satu kali. Kita akan mati dan kita akan memasuki kekekalan. Jadikan keadaan ini sarana kamu bertumbuh menjadi dewasa. Sekarang bangkitlah. Ikut doa pagi bersama saya jam 5 waktu Indonesia Barat. Jam 5 pagi WIB. Dengarkan khotbah-khotbah saya. Ikuti terus. Kamu akan menjadi dewasa. Amin. Teruskan. Selanjutnya seorang pria 45 tahun sudah menikah, memiliki 4 anak dari Jakarta, salah satu jemaat Pentakosta. Damai sejahtera Tuhan Yesus bersama Bapak Pendeta Dr. Erastus beserta setiap pendeta yang mendampingi dan setiap pekerja tim Abam. Terima kasih telah membacakan teks ini dan merespon. Pendeta Dr. Erastus dalam hal yang telah dilakukan untuk melayani Elohim Yahweh sampai teks ini dibacakan. Ini merupakan sesuatu yang menjadi contoh yang hidup di zaman ini untuk dapat dilakukan, diteruskan oleh setiap para pekerja Tuhan dimanapun mereka berada. Ini merupakan salah satu gerakan yang ampuh untuk melenyapkan keadaan perbuatan dosa dan terpenting adalah tujuan jelas, yaitu Elohim Yahweh.
Kuat dan teguh selalu, kami bersamamu. Terima kasih telah memberikan respon melalui konselor, seorang pendeta. Ya, kita sudah mengirim seorang konselor atau menugaskan seorang konselor menelpon bagi yang perlu pelayanan. Oke, terus. Yang dimana telah menghubungi saya secara pribadi. Beliau bertanya dalam beberapa hal pribadi mengenai saya serta mengenai hal jiwa-jiwa yang berada di jalan-jalan. Tunawisma, janda, anak-anak, terlantar, orang usia lanjut, dan sebagainya. Yang bersama-sama dengan persekutuan atau ibadah. Doakan kami yang berada di jalan ini agar sungguh melayani seperti Yesus melayani Bapa. Kami perlu dukungan dalam doa karena ku perlu Tuhan. Akhir kata, Tuhan Yesus bersamamu dan we love you too. Oke. Jadi Bapak ini hanya memberikan kesaksiannya. Dukungan doa, dukungan yang lain kami berikan untuk pelayanan Bapak. Tuhan berkati. Selanjutnya pria usia 36 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak laki-laki dari Poso, Sulawesi Tengah, berjemaat di gereja Protestan. Shalom Bapak rohaniku dan gembala pendamping beserta seluruh tim ABAM yang dengan tulus melayani Tuhan melalui ABAM. Saya mau bersaksi Pak, terima kasih sudah jawab pertanyaan saya yang sebelumnya di ABAM 992 menit ke-20. Saya sangat diberkati melalui ABAM. Terpujilah Bapa Elohim Yahweh yang sudah menyatakan kuasa dan karyanya yang hebat dalam keluarga saya. Nah, masalah Bapak ini rumah tangga yang sedang tidak baik-baik. Istrinya seorang ASN, bilang sudah mati rasa, sudah bolak-balik, suami minta maaf, ternyata istri masih selingkuh dengan pria yang belum pernah ditemui. Oke, terus waktu itu ya? Iya, waktu itu Pak. Sekarang? Istri saya sudah kembali pulih. Wah. Yang sebelumnya berselingkuh dan semua apa yang dikatakan Bapak Era saya lakukan. Saya menolong istri dan melayaninya dengan setulus hati. Walaupun saat itu dia sangat membenci saya dan mengkhianati saya, tetapi saya memperlakukannya seperti pasien saya. Amin. Yang harus diobati dan semuanya benar terbukti dengan perubahan istri. Amin. Ketika engkau mengobati orang sakit, kamu yang sebenarnya juga tidak sehat bisa sembuh. Oke. Beberapa minggu yang lalu, dia melihat handphone saya dan membaca chat WhatsApp saya ke Abam. Dan sejak saat itu dia malah suka mendengarkan Abam. Suara kebenaran, doa pagi, bahkan setiap saat dia selalu menonton Abam dan khotbah di Truth ID. Wow, luar biasa. Sejak saat itu dia benar-benar diubahkan Tuhan melalui Abam dan khotbah Pak Eras. Waduh, puji Tuhan. Terus. Terima kasih Bapak rohaniku. Sekarang istri saya jadi kagum dan menyayangi Bapak. Padahal dulu dia sempat menganggap pengajaran Bapak sesat dan dia tidak suka mendengar lagu Bapak. Sekarang kemana-mana selalu dengan channel YouTube Truth ID. Saya berdoa semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur, sekiranya 100 tahun. Amin. Semakin diberkati dalam pelayanan. Saya berharap pada saat Tuhan menjemput Bapak nanti pulang ke surga, Tuhan akan melakukan dengan cara yang ajaib dan tidak sama seperti manusia pada umumnya, agar semua tahu bahwa pendeta dan orang yang menganggap Bapak sesat akan dicelikkan mata rohaninya dengan peristiwa itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak rohaniku, semua hamba Tuhan GSKI, dan semua pecinta Abang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Terima kasih untuk doa dan harapannya. Turut bersuka cita dengan istri yang sudah kembali, bahkan sudah mulai mencintai suara kebenaran, ikut doa pagi, mengikuti Truth.id, dan saya menjadi hamba Tuhan kesayangannya yang sebelumnya menganggap saya sesat. Tuhan memberkati. Oke. Selanjutnya wanita usia 47 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jakarta Barat, salah satu jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Erastus, saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga bukan jemaat dari gereja Bapak. Tapi saya mengikuti kegiatan gereja Pak Erastus di Instagram. Saya mau bertanya Pak, singkat cerita, saya dulu beragama Katolik, suami saya yang sekarang dulu beragama Buddha. Kami bersatu di pernikahan dalam pemberkatan Katolik. Tapi setelah pemberkatan itu selesai, kami menjadi Kristen. Karena suami saya tidak bisa masuk ke ajaran Katolik. Dia belum terpanggil di sana. Pas kami ke gereja Kristen, dia suka dan juga terpanggil. Serta khotbah firman Tuhan yang disampaikan masuk ke dia. Hingga akhirnya kami berdua masuk ke Kristen. Kami dibaptis.
tapi tanpa sepengetahuan mama saya. Tanpa sepengetahuan mama ya. Ya. Terus? Kemudian mama saya sangat tidak suka anak-anaknya ke Kristen, padahal saya merasa bertumbuh di Kristen. Sebenarnya sebelum menikah, kami sudah merencanakan akan pindah ke Kristen, tapi mengingat mama saya begitu tidak senang saya keluar dari Katolik, akhirnya membuat kami berbohong. Waktu sebelum menikah, Romo yang akan memberkati kami bertanya apakah suami saya bersedia mengikuti ajaran Katolik. Kami bilang bersedia demi bisa senangi mama saya bahwa kami akan diberkati di gereja Katolik. Tapi kami berbohong karena setelah menikah kami pikir kita jalani Kristen tidak akan ketahuan. Karena kami kan tidak tinggal bersama mama saya. Sebenarnya ini adalah ceritanya hanya panjang untuk dijabarkan di sini, Pak. Tapi sekarang mama saya tahu kami sudah Kristen, hanya memang tidak dibahas. Cuma sering jadi sindiran. Dulu kami sempat ribut karena masalah ini. Yang jadi pertanyaan saya, terkadang merasa bersalah dengan kebohongan di depan Romo. Apa yang harus saya lakukan? Sementara dari awal pernikahan, badai kami banyak, Pak. Dari masalah keuangan, anak sampai susah buat bayaran sekolah, sampai suami terkena serangan jantung. Namun saya bersyukur Tuhan baik pada kami. Di setiap badai yang kami lalui, banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Yang terakhir, badai saat suami terkena serangan jantung. Tuhan menyelamatkan nyawa suami saya. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, kami sekeluarga tidak bisa ada sampai hari ini. Tuhan pun baik, kasih anak-anak yang pengertian. Waktu anak-anak masih kecil, hidup kami sangat susah. Sampai kami tidak sanggup bayar listrik. Padam 2 tahun sewaktu zaman COVID. Iya. Saya jawab dulu soal rasa bersalah kepada Romo. Iya. Bertobat saja, minta ampun kepada Tuhan. Cukup. Jangan mengulangi lagi kebohongan seperti ini. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Oke. Cukup di hadapan Tuhan saja, minta maaf, minta ampun, selesai. Teruskan. Bayangin Pak Erastus, situasi seperti itu jika bukan Tuhan yang baik, kami hancur. Tapi Tuhan baik pada kami. Banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kami, walau saat ini kami belum pulih seutuhnya untuk masalah keuangan kami. Tapi kami bersyukur suatu persatu masalah kami bisa kami lewati, walau belum semua, tetap saya berterima kasih dan bersyukur selalu. Meskipun kadang hati suka deg-degan jika teringat sakit suami saya yang situasi suami yang sudah kena kena jantung, sekarang sudah pasang ring 1. Tinggal 2 sumbatan yang belum dipasang ring karena secara dokter bisa pakai obat. Yang bisa saya lakukan saat ini hanya berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke, soal sumbatan yang masih sisa, itu bisa terkikis. Saya baru dialog dengan seorang dokter jantung dari luar negeri, tema ahli. Jadi sumbatan 50% misalnya, itu kalau di maintenance yang bagus itu bisa makin kurang. Yang penting pola makan ya, dan pola hidup. Oke, teruskan. Tapi sekarang sudah jarang saya lakukan, tapi masih membaca. Di dalam proses rumah tangga kami, banyak kekecewaan kami terhadap mama saya. Kami pernah setahun tinggal sama mama saya waktu kami belum sanggup untuk kontrak rumah. Sampai karena kami ada selisih paham, jadi kami diusir dari rumah mama saya. Waktu itu anak saya baru 1 dan berumur 2 tahun. Mama saya beri waktu untuk pindah 3 bulan, tapi Tuhan buat 1 minggu kami langsung dapat rumah sewaan, padahal kami tidak punya uang buat sewa. Kami langsung keluar dari rumah mama saya. Sempat jadi kepahitan kami, tapi akhirnya setelah pelepasan dengan seorang pendeta, kami berdua tetap minta maaf sama mama saya. Bagus, selalu minta maaf kepada orang tua. Entah lu salah, entah kamu benar. Terus. Tapi begitu saja kadang masih suka selisih paham dengan mama saya. Karena mama saya tipenya masih seperti anak kecil yang egonya masih tinggi, masih suka ikut campur segala urusan rumah tangga anak-anaknya. Ya, kita manage hubungan dengan orang tua yang sakit, toksik seperti ini, tapi jangan melawan, jangan memberontak. Ikuti saja, mengalir saja, bisa dengan hikmat Tuhan. Dulu jauh sebelum menikah, saya sudah sering ribut mulut dengan mama saya. Kacau saat itu. Saya banyak sering disumpah serapah sama mama saya.
Tapi itu sudah masa lalu. Saya sekarang selalu berusaha mengerti dengan sifat mama saya. Akhirnya saya menerima keadaan saya dari awal menikah dengan wujud dari konsekuensi akibat perbuatan saya terhadap mama saya. Dan saya juga telah melakukan dosa seks sebelum menikah. Saya sering minta maaf dalam doa atas perbuatan saya. Karena itu saya sekarang didik anak-anak saya sebisa saya dengan ajaran Tuhan, karena saya tidak mau anak-anak saya mengalami apa yang saya alami. Sekarang ini saya dan suami masih berusaha menjalani yang terbaik, Pak. Iya, yang sudah. Lupakan, minta ampun, dan jangan ingat lagi. Terus. Jadi maksud saya, berbohong waktu sebelum menikah, saya tahu itu salah dan dosa, tapi apa yang harus saya lakukan? Diakui saja lalu minta ampun, cukup. Secara surat berkas pernikahan saya masih Katolik, tapi saya sudah bukan Katolik. Apakah pernikahan saya tetap sah di hadapan Tuhan? Kejadian yang sudah saya alami, apakah itu termasuk bentuk konsekuensi saya selain saya melawan mama saya? Jadi mengenai surat kawin saya kira cukup, tidak usah dipersoalkan lagi. Soal dosa kepada mama, minta ampun kepada Tuhan. Saya sudah Kristen, apakah perkawinan saya di gereja Katolik tetap sah walau sebelum menikah kami tidak jujur karena sudah menjadi Kristen? Terima Tetap kasih. sah. Tuhan yang memberkati, bukan gereja. Ya? Ya. Oke, cukup. Jawabannya cukup. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 41 tahun sudah menikah di kota Manado. Shalom Pak, saya dijodohkan dan sudah menikah untuk yang kedua kali. Setelah pisah 12 tahun dari suami pertama saya. Usia pernikahan saya yang sekarang belum 2 tahun. Jujur saya menyesal dengan keputusan saya untuk menikah lagi. Tapi saya banyak dikuatkan dengan khotbah-khotbah Bapak yang berkata, doakan saja, tugas kita persiapkan diri menuju langit baru bumi baru. Suami saya berumur 52 tahun. Beda 11 tahun. Iya. Awalnya saya menikahinya dengan harapan karena dia jauh lebih dewasa. Dia yang akan membimbing saya untuk hidup yang lebih baik lagi. Tapi kenyataannya berbeda. Ternyata suami saya seorang pemabuk. Obat-obatan juga. Iya. Sekarang saya sedang mengandung anaknya. Dia ketahuan 2 kali menyewa wanita bayaran untuk ke hotel, dan dia juga menyuruh saya untuk bunuh diri. Bahkan sampai sekarang, walau dengan keadaan hamil, dia selalu mencari-cari masalah dan sepertinya sangat bahagia ketika melihat saya menangis. Iya, ini kejam suami. Terus Terlihat sangat jelas ketika saya menangis, dia seolah-olah bangga dengan dirinya. Berulang-ulang kali saya berniat untuk pisah, tapi berulang kali juga saya diingatkan dengan khotbah-khotbah Bapak. Dia seperti orang yang sudah terganggu mentalnya. iya, karena mengkonsumsi Iya. obat-obatan, narkoba, dan lain-lain. Terus Kadang sifatnya sangat baik dan tidak lama pula sifatnya menjadi sangat jahat. Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya minta didoakan juga Pak, dan saya juga selalu berdoa agar yang terbaik Tuhan tunjukkan jalan kepada saya. Terima kasih. yang pertama, kamu tetap teduh, menguasai diri, karena kamu lagi hamil ya. Iya. Kalau kamu tidak teduh, kamu kacau pikiran, anakmu nanti jadi ikut rusak karena ada pendidikan dalam kandungan. Iya, Pak. Apa yang dialami oleh ibu waktu mengandung bisa punya pengaruh terhadap anak. Kamu teduh, kamu tenang. Dan cara yang terbaik, kamu doa pagi bersama saya, itu merupakan terapi yang menyembuhkan sakit jiwamu. Kamu luka, jiwamu sakit. Kamu menikah dengan suami yang jauh lebih buruk mungkin dari suami yang pertama. Atau sama-sama buruk. Tapi ini sudah selingkuh, sewa perempuan di hotel, narkobaan, ini wah rusak. Rusak. Kamu hanya menunggu waktu dia digampar Tuhan. Sekarang kamu diam, jangan banyak bicara, menunggu campur tangan Tuhan, lalu bersiap-siap mencari nafkah. Kamu harus punya penghasilan. Kamu tidak bisa mengharapkan uang dari siapapun. Saya tidak bisa menasihati yang lain kecuali kamu melekat dengan Tuhan dan lawan masalahmu dengan kesucian. Ya, kami akan tetap mendampingi Anda di situasi-situasi sulit. Kami sebagai keluarga dalam satu keluarga besar kerajaan surga mendampingi kamu. Oke, jelas ya? Ya, Pak. Harus tetap rohani, hidup suci, pikirkan bagaimana mencari nafkah, dan jangan berharap banyak. Atau mungkin jangan harap kepada pria seperti ini. Dia kejam,
Kalau kamu nangis malah dia senang. Pasti ini manusia ini sudah wataknya sudah bukan seperti manusia biasa. Ya, sudah sewa perempuan di hotel, narkoba, wah rusak. Kamu salah memilih jodoh. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Makan bubur itu. Oke, teruskan. Selanjutnya pria usia 22 tahun masih single. Shalom Om Erastus dan tim Abang, terima kasih atas kesempatannya. Saya seorang pemuda yang baru lulus kuliah dengan jurusan yang bukan teologi. Izinkan saya membagikan pergumulan yang selalu saya bawa dalam doa. Saya seorang anak gembala dari salah satu gereja GSKI di Indonesia dan saya merupakan anak tunggal. Sejak kecil tidak jarang jemaat dan teman-teman pendeta orang tua saya melontarkan pertanyaan seperti, apakah sudah siap melanjutkan pelayanan ayah dan ibu? Awalnya saya hanya menganggap itu sebagai candaan saja. Tetapi ketika beranjak dewasa, mengikuti ajaran GSKI dan mulai pelayanan, muncul pemikiran, apakah saya lanjut saja ke S2 Teologi dari STT Ekumene sambil bekerja? Tetapi saya kubur pikiran itu karena saya takut. Banyak orang mengatakan bahwa menjadi pendeta merupakan panggilan Tuhan. Takutnya jika saya memaksakan dan ternyata ini bukan panggilan saya, nantinya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pendeta itu panggilan khusus. Tapi melayan itu panggilan semua orang. Kalau kamu anak pendeta, pasti kamu harus melayani Tuhan. Dan kemungkinan besar kamu akan meneruskan pelayanan orang tuamu. Kemungkinan besar, walaupun tidak mutlak. Jadi kalau kamu bisa meneruskan ke STT, Ekumene, S2, Pastoral Counseling, Teologi atau PAK, kami sangat menyambut. Oke, terus. Saya pernah mendapat kesempatan berdiskusi secara langsung mengenai pergumulan ini dengan Kak Stefani Erastus. Singkatnya, beliau berkata bahwa berdasarkan pengalamannya, Tuhan akan berbicara mengenai jalan apa yang harus dipilih. Tetapi takutnya saya tidak peka dengan apa yang diinginkan Tuhan atas hidup saya. Mohon pencerahan dan pendapatnya Om Eras mengenai jalan mana yang harus saya ambil. Yang pertama, kamu pasti harus melayani Tuhan. Itu yang pasti. Apakah jadi pendeta atau tidak, itu masalah kedua. Tetapi karena orang tuamu gembala, kemungkinan besar kamu akan mewarisinya. Untuk apa hidup yang singkat di bumi ini kalau kita tidak sepenuhnya melayani Tuhan? Apakah lanjut S2 sambil bekerja atau melayani atau fokus melayani dan bekerja saja dulu untuk saat ini? Enggak, sambil bekerja S2 bisa. Ya, sangat bisa. Terus. Dan apa yang harus saya lakukan agar bisa peka terhadap suara Tuhan? Terima kasih. Suara apa yang kamu harapkan? Kalau panggilan untuk melayani tidak perlu mendengar suara Tuhan, memang itu sudah suatu kewajiban mutlak kita harus melayani Tuhan. Terima kasih karena sudah mau mendengar pergumulan saya. Ya, jadi saran saya kamu masuk S2 saja. Ya, walaupun kamu tanyakan kepada Tuhan. Tapi kelihatannya pasti kamu harus melayani Tuhan. Ya, di dalam lingkungan pelayanan. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita usia 58 tahun, pendeta muda atau penginjil, memiliki 2 anak dari Manado, jemaat gereja Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah boleh orang yang sudah bercerai menikah lagi dengan orang yang sudah bercerai juga? Memang saya sudah tahu bahwa orang yang sudah menikah tetap tidak boleh menikah lagi walaupun sudah bercerai. Karena Alkitab mengatakan hanya maut yang dapat memisahkan. Mohon penjelasan. Kita harus melihat kasusnya. Misalnya, keduanya sudah bercerai. Umur berapa? Apa penyebab perceraian itu? Ya, apa punya anak atau tidak? Harus dilihat kasusnya secara lengkap. Tidak bisa kita generalkan. Ya, terus. Mohon penjelasan dari Pak Eras karena saya tahu Pak Eras bisa menjawab yang lebih tepat. Maksud saya bertanya ini, apabila ada yang bertanya tentang hal ini, saya dapat menjawab seperti yang Pak Eras ajarkan kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak bisa dijawab kalau tidak ada kasus secara lengkap. Ya. Bercerai umur berapa? Apa penyebab perceraian? Ya, ada orang yang menikah ternyata laki-lakinya itu bukan laki-laki. Ya. Nah, masalah. Atau menikah ternyata laki-lakinya ini bukan karena mau menikah, karena mau harta si perempuan. Ya. Banyak kasus. Ya.
Dan kalau sudah cerai, apakah kemudian mutlak nggak boleh nikah? Lihat kasusnya. Alkitab mengatakan tidak boleh cerai kecuali karena pornos. Dan barang siapa yang menikah dengan orang yang cerai itu moikos. Beda. Itu harus dipahami dengan tepat. Tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini, hanya Tuhan yang mutlak. Jadi semua harus dipertimbangkan dalam pimpinan Roh Kudus. Jelas ya? Harus lihat kasusnya dengan benar. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 43 tahun sudah menikah, memiliki satu anak, seorang ASN dari Minahasa, Manado, Tondano. Shalom Pak, izin untuk bertanya, perpuluhan di gereja kami ditekankan dan daftar perpuluhan di-share di grup WhatsApp jemaat. Mohon pencerahan Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini merusak bangunan berpikir Kristiani yang baik. Karena kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Usaha seperti ini sebenarnya usaha untuk menarik orang memberi duit atau memberi uang. Dan ini cara yang tidak bijaksana. Gereja seperti ini biasanya tidak membawa orang ke surga. Sibuk ngurusin duit, sibuk mencari uang. Dan kalau saya suruh menjawab, itu salah dan tidak boleh dilakukan. Oke, teruskan. Oke, sekarang ini pertanyaan dari wanita usia 31 tahun, menikah, 2 anak, Manado, Gereja Pentakosta. Baik. Oke. Shalom Pak Erastus, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang tidak dewasa? Pak, saya menikah dengan suami yang beragama Buddha, tapi kami menikah secara Kristen. Saat ini saya sedang bergumul soal rumah tangga saya, Pak. Selama menikah hampir 8 tahun ini, saya sudah sangat sabar menghadapi kelakuan suami saya. Suami lebih sering di luar rumah bertemu temannya, dan itu dilakukan meskipun dia libur. Saat di rumah, dia jarang bermain dengan anak-anaknya. Hanya main handphone saja. Dia juga main judi online. Dan belum lama ini ikut pinjam online, pinjol. Dia juga susah untuk diajak bicara, gampang emosian. Makanya saya memilih diam agar rumah tenang, apalagi ada anak-anak. Saya cerita kepada ibu rohani saya dan beliau hanya mengatakan agar saya sabar dan terus berdoa. Apakah saya harus terus bersabar? Saya berencana untuk mulai mandiri mencari pekerjaan. Anak-anak akan saya titip ke orang tua saya yang di luar daerah. Berat rasanya jauh dari anak-anak. Tapi itu yang bisa saya pikirkan. Saya tidak tahu kapan suami akan berubah. Tapi hal ini sudah jauh-jauh hari saya pikirkan. Bahkan selama saya hamil. Saya tahu saya bodoh memilih laki-laki yang tidak takut Tuhan. Tapi kami sudah terikat dan saya hanya bisa membiarkannya saja. Meski begitu, saya tetap akan selalu doakan dia. Saya tidak berniat bercerai karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apakah rencana saya sudah tepat? Terima kasih Pak sudah mau membaca pesan saya. Meski saya baru mau 2 bulan mengikuti program ini, tapi saya sangat diberkati dengan program Bapak yang doa pagi dan abam. Saya lebih semangat lagi mencari hadirat Tuhan. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur oleh Allah Bapa di surga, agar bisa terus juga menjalankan program ini. Sehingga akan ada banyak orang yang diberkati, apalagi yang baru bergabung seperti saya. Mohon doakan saya Pak, agar saya mudah mendapat pekerjaan. Sekali lagi terima kasih Pak, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta semua yang menjalankan program Abang. Amin. Kamu punya suami yang sebenarnya belum siap menikah. Masih suka jalan-jalan, main-main dengan teman-temannya, main handphone, tidak mengurusi rumah tangga dan anak-anak. Sayang ya, kamu wanita baik-baik ketemu dengan pria seperti ini. Tapi nasi sudah jadi bubur, oke. Saya tidak tahu anak kamu umurnya berapa. Tapi pasti di bawah 5 tahun, 6 tahun itu. Jika kamu bekerja meninggalkan anak, itu sayang, kesempatan yang mahal ketika anak di bawah 10 tahun atau di bawah 15 tahun. Rasanya kalau kamu meninggalkan anak, kau titipkan kepada orang tua, kamu kehilangan kesempatan membesarkan anak, itu disayangkan.
Saran saya adalah tetap bersama dengan anak-anak, cari nafkah, cari pekerjaan, cari uang di lingkunganmu di mana kamu masih bisa bersama dengan anak-anak, walaupun hanya malam hari atau pada hari-hari libur. Jangan tinggalkan anak. Mengenai suamimu yang modelnya begini, jangan berharap banyak. Kamu sudah tepat sekali cari nafkah sendiri. Jangan sekali-kali membantu keuangan suami yang masih pinjol. Dan kemungkinan dia juga main judi. Iya. Ya kan? Iya, judi online. Oh, judi online, betul. Iya, benar, main judi. Waduh, dia juga judi online. Pria seperti ini tidak akan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Kamu nggak usah harap dia bertanggung jawab karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Yang kamu lakukan adalah kamu bertanggung jawab sendiri. Kamu cari Tuhan bersama saya. Ingat, jangan tinggalkan anak-anak. Bagaimanapun Tuhan akan tolong kamu bersama dengan anak-anak. Ya, kiranya Tuhan memberi kelapangan kepadamu, suamimu bisa bertobat dan hidupmu diubah. Selama itu belum terjadi, kamu yang harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup suci, supaya kamu mendapat kelapangan dari Tuhan. Demikianlah episode ini, episode 1033. Kita akan bertemu di episode 1034. Ya, Tuhan memberkati.